Hari ini kita akan belajar tema 1, subtema 3, pembelajaran 5 untuk kelas 3. Kita nanti belajar tentang daur hidup kata, menghargai perbedaan, dan perkalian ratusan. Apakah kalian tahu apa ini? Ini merupakan telur katak yang sedang bertumbuh. Awalnya, katak jantan dan betina melakukan perkawinan, kemudian si induk betina mengeluarkan telur. Nah, kemudian si katak jantan menunggu telur-telur agar tidak dimakan oleh hewan lain atau tidak rusak oleh gangguan air atau angin. Nah, coba lihat dari telur nanti akan berkembang hari demi hari. Mulai dari hari ke-1, mereka mengalami perubahan seperti ini di dalamnya. Nah, di dalam telur itu ada berudu yang sedang berkembang sampai hari ke-14 atau 2 minggu. Setelah 2 minggu, mereka akan keluar dari telur yang berbentuk jeli ini. Kemudian mereka akan berenang di air. Nah, seperti ini. Nah, biasanya ini namanya berudu. Biasanya kalian menyebutnya kecebong. Nah, berudu sedang berenang di air. Mereka bernafas menggunakan insang. Berudu ini lama-kelamaan akan muncul kaki bagian belakang dan mempunyai ekor. Nah, coba lihat ya. Nanti setelah beberapa waktu akan tumbuh kaki bagian depan. Coba perhatikan, kaki bagian depan sudah keluar. Kita ulangi lagi ya, coba perhatikan. Nah, kaki depan keluar dari dalam tubuh berudu atau kecebong. Jika sudah mempunyai kaki depan dan kaki belakang, dia siap untuk menjadi katak dewasa. Katak dewasa yang keluar dari air akan menunggu ekornya mulai hilang. Jika ekornya sudah hilang, maka dia siap ke daratan seperti ini. Nah, dia sudah siap ke daratan. Dia sudah tidak menggunakan insang lagi, tetapi bernafas menggunakan paru-paru dan kulitnya yang basah. Katak macamnya ada banyak ya. Ada yang seperti ini, ada katak hijau, katak merah, dan katak yang ada di lingkungan kalian yang pernah kalian temui. Setelah dewasa, mereka akan melakukan perkawinan, kemudian si betina akan bertelur lagi. Begitupun seterusnya, menjadi siklus hidup mereka. Nah, coba perhatikan. Di sini tadi ada daur siklus atau daur hidup dari katak, mulai dari katak dewasa yang bertelur. Jadi dari telur kemudian berubah menjadi berudu atau kecebong, kemudian akan berubah menjadi katak muda. Katak muda berubah menjadi katak dewasa lagi, begitu seterusnya ya. Pertanyaannya, manakah tahapan yang paling penting menurutmu? Apa alasannya? Kira-kira apa tahapan yang paling penting? Ketika katak dewasa, telur, berudu, atau katak muda? Kalau menurut Bu Guru, yang paling penting yaitu ketika pada tahap telur. Tahapan yang penting yaitu pada tahap telur. Tahap ini, telur sering tidak menetas karena adanya hujan, angin badai, bahkan binatang lain yang merusak lapisan telur. Jika telur rusak, maka tidak akan menetas menjadi berudu. Nah, seperti ini. Kemudian, adakah hal lain yang ingin kamu ketahui tentang daur hidup katak? Apakah kamu ingin tahu hal lain? Nah, di sini ada 2. 1. Berudu atau kecebong di dalam air bernafas menggunakan apa? Kemudian, katak yang sudah dewasa ini keluar dari air bernafas menggunakan apa? Jawabannya coba perhatikan. Ketika berudu, mereka bernafas menggunakan insang, sama seperti ikan. Jadi mereka bisa bernafas atau hidup di dalam air.
Tetapi ketika dia sudah dewasa atau sudah besar, sudah bisa keluar ke daratan, maka insangnya akan hilang dan mereka akan berubah bernafas menggunakan paru-paru dan kulitnya yang basah. Wah, sungguh ajaib ya. Makhluk yang diciptakan Tuhan ini, dia bisa hidup di air dan bisa hidup di darat. Nah, hari ini kamu sudah belajar tentang pertumbuhan kupu-kupu, katak, kemarin juga nyamuk. Ada orang yang berani untuk menyentuh kedua hewan tersebut, ada juga yang tidak berani seperti gambar berikut ini. Ada orang yang suka atau ada orang yang berani memegang katak dan ada yang takut. Kemudian ada orang yang berani memegang ular dan ada yang ketakutan. Kemudian juga ada anak yang berani memegang iguana, tetapi yang lainnya hanya berani melihat saja. Nah, tuliskan saranmu agar temanmu dapat saling menghargai akan perbedaan keberanian. Kira-kira saranmu apa untuk temanmu untuk menghargai perbedaan keberanian? Nah, sebaiknya kita tidak boleh memaksa teman yang takut dengan hewan yang berani kita pegang, seperti katak, ular, ataupun iguana. Kemudian, tuliskan saran untuk temanmu agar lebih berani untuk memegang hewan tersebut. Apa saranmu agar temanmu lebih berani? Nah, ini contohnya. Kalau temanmu mau mencoba memegang, kita bisa membantunya memegang hewan dengan pelan-pelan, agar teman kita tidak merasa ketakutan dan lebih berani memegang hewan. Jadi, kita tidak boleh menakut-nakuti ya, apalagi memaksanya. Itu merupakan hal yang tidak baik. Kita harus menghargai dan membantu teman kita agar lebih berani. Nah, selain katak juga ada hewan penyu. Hewan penyu ini merupakan hewan yang hidup di lautan. Mereka bisa berenang jauh sekali. Hewan penyu ini berkembang biak dengan bertelur atau ovipar. Nah, coba perhatikan telurnya ya. Karena dia bertelur jaraknya sangat lama, maka banyak orang yang memperkembangbiakannya agar dia tidak punah. Nah, sebuah penangkaran penyu memiliki 7 bak penyimpanan anak penyu. Setiap bak berisi 130 ekor anak penyu. Berapa banyak anak penyu semuanya? Jika kalian melihat seperti ini, berarti di sini kuncinya. Memiliki 7 bak penyimpanan. Setiap bak berisi 130, berarti 130 kali 7. Ayo kita hitung dengan cara bersusun yang pendek ya. Yang pertama, dari belakang, 0 kali 7. Semua yang dikalikan dengan 0 hasilnya 0. Oke, kita tulis di bawah 0. Kemudian yang kedua, 3 kali 7. 3 kali 7, 21. Kita tulis yang satuannya, 21. Satunya kita tulis, duanya kita simpankan di atas. Nah, yang kemudian 1 kali 7, hasilnya 7. 7 ditambah yang disimpan di 2 ini. 7 tambah 2, berapa? 9. Kita tulis di sini, jadi 130 kali 7 sama dengan 910. Jadi banyak anak penyu semuanya ada 910 ekor. Kegiatan kalian ini ya, kegiatan 1 Bahasa Indonesia. Jawablah pertanyaan di bawah ini di buku tulis tematikmu ya. Nomor 1, tuliskan daur hidup katak. Ayo, tadi kan sudah tahu ya. Nomor 2, pada tahap apa yang menurutmu sangat penting? Apa alasannya? Coba tuliskan ya, menurutmu tahapan yang paling penting. Nomor 3, gambarlah daur hidup katak pada buku tulismu. Kemudian, kegiatan yang kedua, PPKN.
Jawablah pertanyaan di bawah ini di buku tulis tematikmu. Nomor 1. Bagaimana sikapmu pada teman yang mempunyai perbedaan ketakutan? Nomor 2. Siti takut dengan katak. Apa yang kamu lakukan agar Siti menjadi berani? Coba tuliskan ya. Kemudian, kegiatan yang ketiga, matematika. Hitunglah perkalian di bawah dengan cara bersusun pendek seperti contoh. Tadi sudah dijelaskan ya pakai contoh. Silahkan mengerjakan, jangan lupa kirimkan hasilmu ke guru kelasmu.